Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, i'lamu rahimakumullah, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal haji hajju Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin ikhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembacaan kitab Utruk Atharan Qabla Rahil. Tinggalkanlah bekas sebelum kita pergi. Tinggalkanlah kebaikan-kebaikan sebelum kita mati. Berikutnya kita akan membahas di halaman yang ke-7. Qala al-muallif Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullahu ta'ala, naf'un nas min sifatil anbiya war rusul. Naf'un nas min sifatil anbiya war rusul, memberikan manfaat kepada manusia termasuk sifatnya para nabi dan rasul. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inna naf'a al-muta'addi huwa tariqul anbiya war rusul. Sesungguhnya memberikan manfaat yang muta'addiyah, yang tersalur kepada orang lain, itu merupakan jalannya para nabi dan rasul. Memberikan manfaat kepada manusia juga merupakan tugasnya orang-orang yang menempuh jalannya para nabi dan rasul. Jadi itu pula yang ditempuh oleh para penerus nabi dan juga rasul. Itu yang ditempuh oleh orang-orang yang mengikuti jejak langkah para nabi dan juga rasul. Fahum anfa'un nas linnas. Mereka itu adalah manusia yang paling memberikan manfaat kepada orang lain. Wa humul ladzina yahdunan nas ilallahi ta'ala. Mereka itulah orang-orang yang memberikan petunjuk kepada manusia untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yukhrijunahum minadh-dhulumat ilan nur bi'idnih. Mereka adalah orang-orang yang mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya dengan izin Allah. Wa dzalika bid'awatihim ila tauhidih. Dan yang demikian itu adalah dengan mendakwahi mereka kepada tauhid, mendakwahi mereka supaya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi la izza wa la sa'adata fid dunya wal akhirah illa bihi. Di mana tidak ada kemuliaan, tidak ada kebahagiaan dunia dan juga akhirat melainkan dengan tauhid ini. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini kita memahami bahwa melakukan amal-amal yang manfaatnya tersalur kepada banyak manusia, ini sifatnya para nabi dan rasul. Ini adalah
visi misi hidupnya para nabi dan rasul yang kemudian dilanjutkan oleh orang-orang yang mengikuti para nabi dan rasul dari zaman ke zaman, mulai dari generasi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, kemudian para jamaah yang dirahmati Allah dilanjutkan oleh generasi tabi'in, atba'u tabi'in, dilanjutkan oleh para pewaris nabi, yakni para alim ulama dari zaman ke zaman, dan demikian seterusnya ila yaumil qiyamah. Maka siapa saja yang menginginkan kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat, maka tempuhlah apa yang telah ditempuh oleh para nabi dan rasul. Demikian pula para pengikut mereka dengan baik. Selanjutnya dikatakan di sini, wa naf'ul anbiya linnasi la yashmulu umurul akhirah faqat. Bahwa manfaat yang diberikan oleh para nabi kepada manusia itu tidak terbatas hanya perkara-perkara akhirat saja. Bal kadzalika umurud dunya, bahkan mereka memberikan manfaat kepada banyak manusia itu juga terkait dengan urusan-urusan dunia. Intinya memberikan manfaat dan maslahat. Yang menjadi fokusnya adalah manfaat dan maslahat untuk kebaikan agama manusia. Namun ternyata tidak cukup dengan itu. Yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul juga adalah memberikan manfaat dan maslahat kepada manusia terkait dengan urusan-urusan dunia mereka. Kemudian di sini muallif memberikan beberapa contoh. Di antaranya adalah kisah tentang Nabiullah Yusuf alaihi salam, tawalla al-khazain li azizi Misr. Ya, di mana Nabi Yusuf alaihi salam beliau memegang ya satu jabatan menjadi bendaharawan di kerajaan Mesir. Dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Yusuf ayat ke-55. Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Berkata Nabi Yusuf, ij'alni, jadikanlah diriku sebagai bendaharawan kerajaan Mesir. Inni, sesungguhnya aku hafizun, aku ini mampu menjaga, pandai menjaga, alimun, dan aku ini berpengetahuan. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, fakana fi dzalikal khair wan naf' wan najat min sanawat al-qahd wal jadb allati asabatil bilad. Dan ternyata dengan posisi kedudukan jabatan yang diemban oleh Nabiullah Yusuf alaihi salam, ternyata memberikan kebaikan, manfaat yang sangat banyak sekali. Bahkan juga menjadi wasilah untuk keluarnya umat manusia ya dari paceklik, ya dari kekeringan dan juga kesusahan yang menimpa ya di sekitaran negeri Mesir. Dan ini ma'ruf di dalam kisahnya Nabiullah Yusuf alaihi salam. Jadi ternyata Nabiullah Yusuf alaihi salam juga memberikan manfaat dan maslahat terkait dengan urusan dunia. Kemudian contoh yang kedua adalah Nabiullah Musa alaihi salam. Lamma warada ma'a Madyan. Ketika beliau mendatangi satu sumber air negeri Madyan. Negeri Madyan ini adalah satu daerah, satu negeri bainal Hijaz wa Syam, antara daerah Hijaz dan juga daerah negeri Syam. Wajada alaihi jama'ah minan nas. Beliau mendapati sekelompok manusia yaskun, di mana mereka itu sedang mengambil air di sumber air tersebut. Wa wajada min dunihim imra'ataini mustadha'ifatain. Dan Nabiullah Musa alaihi salam mendapati ya di belakang mereka itu, di belakang kerumunan orang yang sedang mengambil air ini, ada dua orang wanita. Farafa'al hajar anil bi'r. Di mana para jamaah yang dirahmati Allah, dua wanita ini ya kisahnya ada di dalam surat Al-Qasas di ayat 23 dan seterusnya.
di mana kedua wanita ini para jamaah dirahmati Allah ternyata adalah putrinya seorang nabi, yakni Nabiullah Shu'aib alaihi salam, di mana keduanya tidaklah bisa mendapatkan air di sumber air tersebut kecuali setelah sekelompok laki-laki ini mereka mengambil airnya. Artinya ya namanya perempuan, para jamaah yang dirahmati Allah, ruang geraknya terbatas, ya tidak bisa kemudian berkerumun dengan kaum laki-laki. Maka dua perempuan ini menunggu sampai orang-orang ini pada selesai, baru kemudian dua perempuan ini mengambil air. Nah di sini para jamaah yang dirahmati Allah, Nabiullah Musa alaihi salam kemudian membantu kedua perempuan ini. Beliau ikut berdesak-desakan untuk kemudian mengambil air dari sumber air tersebut, sehingga Nabiullah Musa alaihi salam bisa membantu kedua perempuan tersebut, bisa memberikan air kepada kedua perempuan tersebut, sehingga keduanya bisa memberikan minum kepada hewan ternaknya. Taib. Nah dari kisah Nabiullah Musa alaihi salam juga bisa kita ambil pelajaran. Ternyata manfaat dan maslahat yang diberikan oleh para nabi dan rasul juga terkait dengan urusan-urusan dunia, kebaikan-kebaikan dunia. Baik. Contoh yang berikutnya, wa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanat Khadijah radhiyallahu anha taqulu fi wasfihi sallallahu alaihi wasallam, di mana dikisahkan bagaimana Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mensifati sifat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kisah yang ma'ruf, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam baru pertama kali mendapatkan wahyu di Gua Hira. Beliau didatangi Jibril, kemudian turun kepadanya 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Dan itulah pengalaman pertama Nabi SAW di dalam menerima wahyu. Maka beliau merasa ketakutan. Akhirnya segera turun datang menemui Khadijah, istrinya, ya, dalam kondisi beliau ketakutan, kemudian menggigil dan diselimuti oleh Khadijah binti Khuwailid. Ya, beliau merasa khawatir dengan dirinya sendiri. Maka Khadijah binti Khuwailid sebagai istri yang salihah kemudian menghibur suaminya ini, menghibur Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, dengan mengatakan, kalla, sekali-kali tidak, wallahi ma yukhzikallah abadan, sekali-kali tidak, demi Allah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menghinakanmu selama-lamanya. Kemudian disebutkanlah sifat-sifat kemuliaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, kata Khadijah, innaka latasilur rahim, sesungguhnya engkau itu adalah orang yang benar-benar menyambung silaturahim, gemar menyambung silaturahim. Wa tahmilul kal, kemudian meringankan beban orang lain. Wa taksibul ma'dum, memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak punya, kepada orang-orang yang kekurangan. Wa taqri adh-dhaif, dan engkau adalah orang yang memuliakan tamu. Wa tu'in ala nawaibil haq, dan engkau juga selalu menolong orang di dalam menegakkan kebenaran. Lihat sifat-sifat yang disebutkan oleh Khadijah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ternyata terkait dengan kebaikan-kebaikan duniawiyah, terkait dengan kebaikan-kebaikan manfaat dan maslahat dunia, menyambung silaturahim, begitu ya. Kemudian meringankan beban orang yang kesusahan. Berarti kan kita membantu kesusahan orang terkait dengan dunianya. Kemudian membantu orang yang kekurangan, memuliakan tamu. Memuliakan tamu. Ini kan pada asalnya adalah kebaikan-kebaikan dunia.
Demikian pula ya, membantu orang di dalam menegakkan kebenaran. Namun para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam manfaat dan maslahat dunia yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tentu terkandung pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini bagian daripada amal saleh terkait dengan muamalah dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya adalah bahwa ternyata manfaat dan maslahat yang disebarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya terkait dengan kebaikan-kebaikan ukhrawiyah, tidak hanya terkait dengan manfaat-manfaat dunyawiyah, ya, manfaat-manfaat diniyah, tapi juga terkait dengan manfaat-manfaat dunyawiyah. Baik. Wa ala hadzal nahji al-qawim sara as-sahabat was-salihun. Dan di atas jalan yang lurus inilah, di atas manhaj yang lurus inilah para sahabat dan juga orang-orang saleh mereka berjalan di atasnya. Artinya terus diteladani oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga oleh orang-orang saleh dari generasi ke generasi. Beliau kasih contoh lagi dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ternyata mereka mengikuti jejak langkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, di mana beliau memiliki sifat-sifat yang mirip sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yasil ar-rahim, gemar menyambung silaturahim, wa yusa'id al-muhtajin. Beliau juga sering membantu orang-orang yang membutuhkan. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, ketika kaumnya hendak mengusirnya, maka berkatalah Ibnu Daghanah, ya seorang yang musyrik. Jadi orang musyrik saja mempersaksikan tentang kebaikan daripada Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan, inna mathalaka la yakhruj wa la yukhraj. Sesungguhnya orang sepertimu itu tidak layak untuk keluar dari daerah ini, dari kota ini. Juga tidak layak dikeluarkan. Maksudnya tidak layak untuk keluar, tidak layak untuk diusir, begitu ya. Fa innaka taksibul ma'dum, karena engkau itu adalah orang yang baik, orang yang selalu memberikan bantuan kepada orang-orang yang kesusahan. Engkau juga menyambung silaturahim, engkau juga meringankan beban orang, kemudian memuliakan para tamu, dan juga menolong orang yang menegakkan kebenaran. Ma'ruf ya Abu Bakar As-Siddiq ya di dalam manaqib beliau, dan beliau itu para jamaah yang dirahmati Allah tidak pernah beribadah kepada berhala. Ya, tidak pernah beribadah kepada berhala. Abu Bakar As-Siddiq. Taib. Kemudian contoh yang lainnya dari kalangan para sahabat adalah Umar ibn Khattab. Kana yata'ahad al-aramil. Ya, beliau itu banyak membantu para janda. Bahkan sering memberikan minum ya kepada para janda di malam hari, memberikan bantuan kepada orang-orang kesusahan di malam hari. Kemudian Ali bin Al-Husain rahimahullahu ta'ala, kana yahmilul khubuz ila buyutil masakin. Ini ma'ruf kisahnya ya. Ali bin Husain, beliau itu para jamaah yang dirahmati Allah sering membawa roti, membawa makanan untuk disalurkan ke rumah-rumahnya para masakin fi dhallamil lail, ya di tengah gelapnya malam. Falamma mata, ketika beliau ini meninggal dunia, faqadu dzalika, orang-orang pada kehilangan kebaikan beliau ini. Qala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq, kana nasun min ahli al-Madinah ya'ishun wa la yadrun min aina ma'ashuhum. Min aina ma'ashuhum. Para penduduk kota Madinah, mereka itu hidup berkecukupan, mendapatkan ma'isyah ya, tanpa mereka pernah mengetahui ini dari mana datangnya ma'isyah ini. Jadi ketika mereka di pagi hari buka pintu, ternyata sudah ada ya, makanan pokok di situ. Sudah ada gandum, ya kalau di kita sudah ada beras,
sudah ada air minum. Tanpa mereka pernah tahu ini dari mana makanan pokok ini. Falamma mata, ketika Ali bin Husain ini meninggal dunia, faqadu dzalika alladzi kana ya'tihim fil lail. Maka penduduk Madinah di kalangan fuqara dan masakin, mereka kehilangan bantuan makanan yang setiap pagi mereka dapatkan ketika meninggalnya Ali bin Al-Husain. Wa hakadha salihun min hadhil ummah, dan demikian pula orang-orang saleh dari umat ini. Baik, para jamaah rahmati Allah, idza wajadu fursatan linaf'il khalqi farihu biha farhan syadidan. Mereka itu kalau mendapatkan satu fursah, mendapatkan satu momen, satu kesempatan untuk memberikan manfaat kepada manusia, farahu biha, mereka benar-benar merasa gembira dengan kegembiraan yang sangat. Wa'addu dzalika min afdali ayyamihim, dan mereka menganggap hari itu, yakni hari di mana mereka bisa memberikan bantuan, bisa memberikan manfaat dan maslahat kepada banyak orang, mereka menganggapnya itu sebagai hari terbaiknya mereka, hari yang paling utama bagi mereka. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, kana Sufyan ats-Tsauri, adalah Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala yansyari, idza ra'a sa'ilan ala babih, beliau itu sangat senang, sangat gembira ketika ada seorang peminta-minta di depan pintunya. Wa yaqul, dan beliau mengatakan, marhaba, selamat datang biman jaa yaghsil dzunubi, selamat datang wahai orang yang akan mencuci dosa-dosaku. Masya Allah. Sufyan ats-Tsauri, para jamaah yang dirahmati Allah, senang ya kalau ada pengemis di depan pintunya meminta-minta. Ini orang yang akan mencuci dosa-dosaku. Artinya beliau senang dengan memberikan bantuan kepadanya. Wa kana al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, ni'mas sa'ilun, betapa nikmatnya orang-orang yang meminta-minta itu. Yahmiluna azwadana ilal akhirah, mereka membawa bekal-bekal kami menuju akhirat, bi ghairi ujrah, tanpa ada upah sedikit pun, hatta yadha'uha fil mizan, sehingga sampai mereka itu menyimpan atau meletakkan bekal-bekal kami itu di timbangan amal kebaikan kami. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, itulah keteladanan dari para nabi dan rasul, keteladanan dari sebaik-baik pengikut para nabi dan rasul, yakni para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga orang-orang saleh dari zaman ke zaman. Mereka memberikan keteladanan kepada kita untuk banyak-banyak memberikan manfaat dan maslahat kepada manusia, tidak hanya terkait dengan urusan-urusan kebaikan agamanya, bahkan juga kebaikan-kebaikan duniawinya. Baik. Berikutnya beliau sampaikan di sini tentang admu ajrin naf'i al-muta'addi minal kitabi was sunnah. Betapa besarnya pahala memberikan manfaat kepada manusia berdasarkan Alkitab dan As-Sunnah. Jadi memberikan manfaat atau melakukan amal-amal yang manfaatnya tersalur kepada orang lain, ini pahalanya sangat besar sekali berdasarkan Alkitab dan juga As-Sunnah. Baik, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman di satu surat, yakni surat Al-Asr. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin. Demi masa. Sebagian ahli tafsir mengatakan asr itu demi waktu asar. Innal insan lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar tenggelam di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, orang-orang yang beramal saleh, wa tawassaw bil haq, orang-orang yang saling nasihat menasihati dengan kebenaran, wa tawassaw bis sabr,
dan orang-orang yang nasihat menasehati dengan kesabaran. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, di sini Allah bersumpah dengan asr. Kemudian isi sumpahnya Allah menegaskan kepada kita semua bahwa sesungguhnya seluruh umat manusia, laki-laki, perempuan, tua dan mudanya, begitu ya. Seluruh umat manusia mereka benar-benar tenggelam di dalam kerugian. Perhatikan di sini, Allah ketika menjelaskan manusia itu benar-benar merugi, itu dengan beberapa kata penegas. Pertama dengan qasam, yakni sumpah. Jadi Allah itu dalam Quran kalau berfirman tanpa sumpah, itu sudah sesuatu yang harus kita perhatikan. Maka bagaimana lagi kalau Allah itu menjelaskan sesuatu di dalam Quran kemudian diawali dengan sumpah. Artinya ini perkara yang sangat penting sekali. Allah meminta perhatian kita dengan perhatian yang sangat terhadap perkara yang akan disampaikan ini. Jadi pertama qasam, ini takkid, ya, penguat dari apa yang akan disampaikan Allah. Kemudian yang kedua apa? Inna itu harfu taukid. Inna, maka diterjemahkan dengan sesungguhnya. Kemudian apa lagi? Huruf lam pada kalimat la fi. Jadi 3 kata penegas itu. Ditambah lagi kata para ulama dzaraf. Dzaraf yakni huruf fi. La fi. Jadi lamnya sudah takkid. Ditambah lagi fi. Ini tambah lagi. Ya fi itu kan dzarfiyah, menunjukkan kata keterangan. Biasanya dalam bahasa kita diterjemahkan apa? Fi. Fi itu kan di dalam ya. Fi. Muhammad fil masjid. Muhammad ada di dalam masjid. Jadi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini dzarfiyah. Fi pada ayat ini memberikan makna takkid. Memberikan makna penegas. Berarti ada berapa penegas di sini? 4. Demi masa. Ini qasam, sumpah. Kita dalam kehidupan kita, kalau kita ingin menegaskan sesuatu yang akan kita sampaikan, maka kan biasanya kita pakai sumpah. Demi Allah, begitu kan? Nah, kalau Allah bersumpah sesuai dengan kehendaknya. Ini pertama qasam. Yang kedua inna. Yang ketiga lamut tauhid, la. Kemudian yang keempat dzarfiyah, fi. Jadi kalau kita terjemahkan demi masa sesungguhnya manusia benar-benar, fi-nya kita terjemahkan dengan tenggelam. Benar-benar ada di dalam. Ini kata-kata yang sangat dalam sekali. Bagaimana Allah itu menegaskan setegas-tegasnya bahwa seluruh umat manusia mereka benar-benar tenggelam di dalam kerugian. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalamah. Dan ini bisa kita saksikan bersama para jamaah yang dirahmati Allah. Banyak manusia yang hidupnya luar biasa, para jamaah yang dirahmati Allah. Enggak ada kepikiran untuk memperbaiki agamanya. Tidak pernah terbayang untuk memperbaiki ibadahnya, begitu ya. Tenggelam, betul-betul tenggelam di dalam kerugian. Mereka hidup di lingkaran setan, berpindah dari satu dosa ke dosa berikutnya. Besoknya juga demikian, bertambah lagi dosanya. Waliyadzubillah, benar-benar merugi kehidupannya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pengecualian. Kata Allah, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Mereka selamat dari kerugian. Wa amilus shalihat, orang-orang yang beramal saleh pun demikian. Mereka selamat dari kerugian. Wa tawassaw bil haq, dan orang-orang yang nasihat menasehati dengan kebenaran dan dengan kesabaran. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, penulis di sini menukilkan penjelasan Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam kitab tafsirnya Taisir
Al-Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan. Imam As-Sa'di rahimahullahu taala berkata tentang surat ini, aqsama ta'ala bil asri. Allah di sini bersumpah dengan masa. Yang dimaksud adalah huwal lail wan nahar, yakni malam dan juga siang. Waktu itu kan kalau tidak malam ya siang, tidak malam ya siang. Tiap hari seperti itu. Di mana malam dan siang adalah mahalu af'alil ibad wa a'malihim. Malam dan siang itu adalah tempat perbuatan manusia, tempat manusia untuk melakukan aktivitasnya. Ada aktivitas siang hari, ada aktivitas malam hari. Anna kulla insanin khasir. Isi sumpah Allah dalam surat ini bahwasannya setiap manusia itu benar-benar ada dalam kerugian. Illa man ittasafa bi arba'i sifat. Kecuali orang yang memiliki 4 sifat ini. Jadi 4 golongan manusia ini, 4 sifat manusia ini yang dinyatakan selamat dari kerugian. Pertama apa? Al-iman bima amarallah ta'ala bil imani bih. Yani mengimani apapun yang Allah perintahkan untuk diimani. Orang beriman selamat dari kerugian. Orang beriman, para jamaah yang dirahmati Allah, tidak ada yang dihasilkan oleh orang beriman dari hatinya kecuali kebaikan. Tidak ada yang dihasilkan dari lisan orang beriman kecuali kebaikan. Tidak ada yang dihasilkan oleh mata, telinga, oleh lisan orang beriman. Ya, tidak ada yang dihasilkan oleh anggota badan dari orang yang beriman kecuali kebaikan-kebaikan. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, mereka selamat dari kerugian. Kemudian yang kedua, al-amalus saleh. Orang yang selamat dari kerugian adalah orang yang memiliki amal saleh, orang yang selalu beramal saleh. Wa hadza syamil li af'alil khair kulliha. Dan ini mencakup seluruh perbuatan-perbuatan kebaikan, al-zahirah wal batinah, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, al-muta'alliqah bihaqqillah wa haqqi ibadih, baik itu amal yang terkait dengan hak Allah ataupun hak para hambanya, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah. Amal soleh secara umum. Siapa yang beramal soleh secara umum? Amal soleh yang nampak ataupun yang tidak nampak, yang terkait dengan hak Allah ataupun yang terkait dengan hak sesama hamba Allah. Amal soleh yang hukumnya sunnah ataupun yang wajib. Orang-orang yang beramal soleh, mereka selamat dari kerugian. Kemudian yang ketiga, at-tawasi bil haq. Orang-orang yang selamat dari kerugian itu adalah orang-orang yang saling nasihat menasehati dengan kebenaran. Apa al-haq di sini? Huwal iman wal amalus saleh. Jadi nasihat menasehati dengan sesama manusia untuk sama-sama beriman. Tentu di dalamnya tercakup makna ilmu. Karena nggak mungkin orang bisa beriman tanpa ilmu. Jadi nasihat menasehati untuk sama-sama menuntut ilmu syar'i, kemudian sama-sama meningkatkan iman dan juga amal saleh. Itulah al-haq. Makanya ketika Allah berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Gitu kan? Al-huda ditafsirkan dengan ilmu nafi, kemudian al-haq, al-huda wa dinil haq itu adalah al-amalus saleh. Jadi iman dan amal saleh, ilmu, iman dan amal saleh, itulah al-haq. Mereka saling mewasiati, saling menasehati satu dengan yang lainnya dengan al-haq tersebut. Wa yahussuhu alaihi wa yarghabuhu fihi. Benar-benar mendorong, ya saling menguatkan dan saling memotivasi untuk mendapatkan al-haq tadi, yakni ilmu, iman dan juga amal saleh. Maka siapa yang tawasi bil haq, dia selamat dari kerugian. Kemudian yang keempat, at-tawasi bis sabr. Orang yang saling nasihat menasehati dengan kesabaran.
Sabar terhadap apa? Sabar ketika menuntut ilmu, sabar ketika memelihara keimanan, kemudian sabar ketika melakukan amal soleh. Atau dengan kata lain, sabar ketika mentaati Allah, sabar ketika menjauhi maksiat, kemudian sabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang mu'limah, takdir yang buruk. Jadi sabar itu mencakup 3 ini. Sabar ketika taat, sabar ketika meninggalkan maksiat, dan sabar terhadap takdir buruk. Baik. Para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ketika melakukan ketaatan butuh kesabaran. Orang yang enggak sabar tidak bisa mewujudkan ketaatan. Banyak orang tidak sabar di dalam menjalankan ketaatan. Tidak sabar untuk mengerjakan sholat. Dia lebih senang melakukan yang lain ketimbang sholat yang cuma 10 menit, kan begitu. Jadi kalau sholat tidak sabar. Ada orang sudah sholat, bagus sudah sholat, tapi nggak sabar melaksanakan sholat. Sering balapan dengan imam. Ini orang-orang nggak sabar. Jadi imam belum ruku, dia sudah ruku duluan. Imam salamnya baru sekali, dia sudah salam 2 kali. Ini orang-orang kayak ini nggak sabar. Sabar, sholat itu sabar. Imamnya kelamaan batuk-batuk di belakang. Nggak sabar. Sabar, sholat itu sabar. Sholat itu harus tumaknina. Kalau kita jadi makmum, sabar mengikuti imam. Imam mau baca yang panjang, mau baca yang sedang-sedang, atau mau baca yang pendek, sabar. Nggak boleh kita balapan dengan imam, mendahului imam. Jadi sabar, melakukan ketaatan itu harus sabar. Baca Quran harus sabar. Orang nggak sabar baca Quran, nggak bisa baca Quran. Berinfak, bersedekah, sabar. Sabar di dalam mengekang nafsu, melawan nafsu. Karena nafsu kita menyuruh kita untuk pelit. Jangan dikeluarkan itu hartamu. Buat apa disedekahkan? Nanti berkurang hartamu. Begitu kan kata nafsu. Ya, kata waswasah dari syaitan. Kita sabar untuk mengeluarkannya. Walaupun mungkin bertentangan dengan nafsu kita. Sabar. Semua ketaatan itu harus dengan kesabaran. Demikian pula meninggalkan maksiat harus sabar. Kenapa? Kenapa meninggalkan maksiat harus sabar? Dari sisi mana kesabaran maksiat itu? Dari sisi mana? Kok meninggalkan maksiat harus sabar? Dari sisi mana? Hah? Iya, betul. Sabar ya. Jadi kita nahan selera nafsu. Selera nafsu kita itu pengennya maksiat. Ya tidak, ikhwan? Ya tidak ini? Kalau kita nurutin hawa nafsu, nafsu kita itu senangnya, seleranya dengan yang jelek-jelek gitu kan? Yang mengandung dosa dan juga maksiat. Kalau kita di jalan, para jamaah yang dirahmati Allah, ngelihat yang bening-bening. Paham ya yang bening-bening ya? Kaca gitu. Nah ini kalau ngikutin selera nafsu, pengennya diapain? Dilihat gitu. Ini kok beda dengan yang di rumah gitu. Pengennya dilihat. Kalau ngikutin selera nafsu. Tapi kita disuruh nundukkan pandangan. Sabar, tundukkan pandangan. Bidadari surga ya tidak bisa dibandingkan dengan dia gitu. Jauh lebih luar biasa. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah, sabar. Jadi sabar kita menahan diri untuk tidak melakukan maksiat yang ternyata sesuai dengan selera nafsu kita. Hujan-hujan begini ya, malam hujan misalkan, semalaman hujan, dikumandangkan azan subuh. Kalau ngikutin selera nafsu, pengennya apa Pak? Pengennya kan betulin selimut begitu ya. Kemudian kembali melanjutkan tidur. Itu selera nafsu. Selera nafsu. Kalau kita meninggalkan sholat berarti maksiat. Nggak boleh kita maksiat. Sabar. Ya walaupun udara dingin, bangun untuk menegakkan ibadah
ibadah salat, dan demikian seterusnya. Taib. Kemudian sabar terhadap takdir Allah yang buruk, takdir Allah yang menyakitkan. Pada dasarnya takdir Allah itu semuanya baik, karena perbuatan Allah itu semuanya baik. Disebut ada takdir buruk, ini ditinjau dari sisi manusia, begitu ya. Ada takdir baik dan ada takdir buruk. Ya, kita juga harus sabar. Sabar dengan wabah, sabar dengan penyakit, sabar dengan kesempitan hidup, sabar dengan himpitan ekonomi, ya, sabar dengan masalah yang menimpa diri kita, sabar dengan musibah, sabar dengan bencana, begitu ya, sabar. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian beliau melanjutkan di sini. Nah, di sini poinnya ya. Fabil amraynil awwalain yakmulul insan nafsah. Dengan dua perkara pertama, jadi dua poin pertama, yakni iman dan amal saleh, ketika ada pada diri seseorang, maka akan menyempurnakan dirinya sendiri. Itu ya. Wabil amrayni al-ukhrayain, sedangkan dua poin yang terakhir yakmulu ghairahu, ketika ada pada diri kita, maka berarti kita ikut menyempurnakan orang lain. Paham maksudnya? Dua poin pertama, iman dan amal saleh, ini namanya, para jamaah yang dirahmati Allah, manfaat dan maslahatnya, kebaikannya dominan untuk diri kita sendiri, iman dan amal saleh yang kita kerjakan. Tapi kalau kita mengerjakan poin ketiga dan keempat, yakni tawasi bil haq, saling mengingatkan tentang kebenaran dan kesabaran, maka kita tidak hanya melakukan kebaikan untuk diri kita saja, tapi kita pun ikut memberikan kebaikan kepada orang lain. Dengan bahasa lain, para jamaah yang dirahmati Allah, dua poin pertama menjadikan diri kita saleh. Dua poin terakhir tidak hanya menjadikan diri kita saleh, tapi kita juga ikut mensolehkan orang lain. Kenapa? Karena kita memberikan nasihat. Kita memberikan nasihat dengan kebenaran. Kita mengajak orang supaya sabar di dalam menjalani hidup ini. Berarti kan tersalur kebaikannya, manfaatnya kepada orang lain. Yang tadinya lupa jadi ingat, yang tadinya lalai jadi sadar. Kan begitu. Dengan apa? Dengan nasihat, dengan dakwah, dengan taujihat, dengan mau'idhah. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa bitakmilil umur al-arba'ah, dan dengan menyempurnakan empat perkara tadi, yakunul insan qad zalima minal khasarah, maka benar-benar manusia itu akan selamat dari yang namanya kerugian, wa faza birribhil azim, dan dia mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Masya Allah, tabarakar rahman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan empat poin ini kepada kita semua. Kita tidak hanya berusaha menuntut ilmu agama, kita tidak hanya berusaha ya menambah iman kita, memperkuat iman kita dan istiqomah di atasnya. Kita tidak hanya beramal soleh untuk diri kita sendiri, tapi betul-betul berusaha ikut mensolehkan orang lain dengan nasihat terhadap kebenaran, nasihat mengajak manusia supaya mereka benar-benar berada di atas al-haq, kemudian memberikan nasihat kepada mereka untuk sama-sama bersabar ya di dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, idzan fanajatul insan minal khusran mauqufa ala sa'yihi fi nafil akharin. Dengan demikian, keselamatan manusia dari kerugian itu ternyata ada pada usaha dia di dalam memberikan manfaat kepada orang lain, memberikan nasihat kepada orang lain, memberikan wasiat kebaikan, wasiat kebenaran dan kesabaran kepada orang lain.
Demikian. Jadi nanti selamatnya orang dari kerugian itu levelnya bertingkat-tingkat. Sekadar dengan seberapa besar 4 poin ini ada pada dirinya. Bisa dipahami ini? Semakin sempurna ilmu, iman, amal soleh, semakin sempurna tawassobil haq, tawassobil sabr pada dirinya, maka semakin sempurna juga keselamatan dirinya dari kerugian. Ketika kurang 4 poin ini pada diri seseorang, maka sekadar itu pula keselamatan dia dari kerugian. Nah demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Maka dalam hidup ini 4 poin ini harus kita upayakan. Bagaimana kita selalu menuntut ilmu sehingga iman kita terjaga, iman kita selalu bertambah, amal soleh kita semakin berkualitas. Kemudian ditambah 2 poin berikutnya. Bagaimana kita bisa menyalurkan kebaikan iman, kebaikan ilmu, kebaikan amal soleh kita itu kepada orang lain. Dan di sini para jamaah yang dirahmati Allah, masing-masing kita harus berusaha punya jatah dalam masalah ini sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, begitu. Artinya kita jadi wasilah untuk mensolehkan banyak manusia. Kita mampunya dengan harta, ayo dengan harta bangun masjid, bangun pesantren, ya, bangun wasilah-wasilah yang mencerdaskan umat Islam ini, mensolehkan umat Islam. Ada orang dengan tenaganya. Ada orang dengan ilmunya, mendakwah, berdakwah, menasehati manusia. Artinya masing-masing kita mesti berusaha memiliki jatah di sini. Karena ini nanti yang akan kita bawa mati, menjadi amal jariah kita. Jadi jangan mencukupkan diri dengan kesolehan diri sendiri, tapi bagaimana kita pun berusaha ikut mensolehkan orang lain sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Sampai di sini pelajaran kita, semoga berfaedah. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirun da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai di sini, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.